Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Sesuai ekspektasi, The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan Desember yang merupakan pemangkasan ketiga sepanjang tahun 2025 setelah pemangkasan pada bulan September dan Oktober. Dengan keputusan ini, suku bunga acuan Amerika Serikat berada di kisaran 3,50% hingga 3,75%, level terendah sejak 2022. Proyeksi terbaru pejabat The Fed menunjukkan 2 kali penurunan suku bunga acuan pada Maret dan September 2026. Pertumbuhan ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 direvisi naik dari 1,6% year on year menjadi 1,7% year on year. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 direvisi naik dari 1,8% year on year menjadi 2,3% year on year. Inflasi. Inflasi tahun 2025 diperkirakan tumbuh 2,9% year on year, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,0% year on year. Inflasi tahun 2026 diperkirakan tumbuh 2,4% year on year, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,6% year on year. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran diperkirakan berada di level 4,5% pada tahun 2025. Tingkat pengangguran diperkirakan menurun menjadi 4,4% pada tahun 2026. The Fed mengumumkan akan memulai pembelian surat utang pemerintah Amerika Serikat jangka pendek atau Treasury Bills sebesar sekitar 40 miliar US dollar per bulan, dimulai 12 Desember 2025. Tujuan kebijakan ini adalah menstabilkan pasar uang jangka pendek dan memastikan likuiditas tetap memadai, bukan sebagai upaya pelonggaran moneter secara luas. Meski bukan program quantitative easing secara formal, efeknya hampir mirip karena menambah likuiditas dan memperluas neraca The Fed. Beberapa data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis pekan ini antara lain, penambahan tenaga kerja bulan November yang diperkirakan meningkat 50.000. Tingkat pengangguran bulan November yang diperkirakan berada di level 4,4%, inflasi bulan November yang diperkirakan tumbuh 3,1% year on year. Data penjualan retail bulan Oktober yang diperkirakan tumbuh 0,2% month on month, sama dengan pertumbuhan bulan September. Inflasi Cina. Inflasi Cina bulan November menunjukkan perbaikan, tumbuh 0,7% year on year, meningkat dari 0,2% year on year pada bulan Oktober. Beberapa data perekonomian Cina yang akan dirilis pekan ini antara lain, pertumbuhan produksi industri bulan November yang diperkirakan tumbuh 5,0% year on year, lebih baik dibandingkan 4,9% year on year pada bulan Oktober. Data penjualan retail bulan November yang diperkirakan tumbuh 2,9% year on year, sama dengan pertumbuhan pada bulan Oktober. Pasar dalam negeri. Tingkat kepercayaan pada bulan November berada pada fase optimis atau di atas level 100, yaitu di level 124, lebih baik dibandingkan dengan bulan Oktober yang tercatat di level 121,2. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter pada pekan ini. Meskipun The Fed telah menurunkan suku bunga acuan pada bulan Desember, pasar memperkirakan Bank Indonesia belum akan mengubah suku bunga acuannya pada pertemuan pekan ini, sebagai bentuk upaya stabilisasi nilai tukar rupiah agar tidak terlalu melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,32% sepanjang pekan lalu dan ditutup di level 8.660. Pada pekan ini, IHSG masih berpotensi bergerak di zona positif, didukung oleh pertemuan Bank Indonesia yang diperkirakan akan menahan suku bunga acuan sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak terlalu melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Stabilisasi dan potensi penguatan rupiah berpeluang mendorong peningkatan arus dana asing atau foreign inflow, yang selanjutnya dapat memberikan sentimen positif bagi pergerakan IHSG. Dari sisi aliran modal di pasar saham, investor asing mencatatkan pembelian bersih atau net buy sebesar 1,52 triliun rupiah sepanjang pekan lalu. Namun secara year to date, aliran modal asing masih mencatatkan net outflow sebesar 26,22 triliun rupiah. Secara sektoral,
Penguatan terbesar terjadi pada sektor energi, industri dasar, dan kesehatan, yang masing-masing mencatatkan kenaikan sebesar 6,49%, 4,56%, dan 3,13%. Pada perdagangan 12 Desember 2025, yield obligasi pemerintah bergerak relatif flat di seluruh tenor. Yield tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing berada di level 5,62%, 6,15%, 6,43%, dan 6,54%. Di pasar global, yield obligasi dolar Indonesia tenor 10 tahun atau Indon 35 berada di level 4,87%, relatif stabil dibandingkan posisi 4,88% pada 5 Desember. Yield US Treasury tenor 10 tahun bergerak stabil ke kisaran 4,19% dari sebelumnya 4,14%. Credit Default Swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun meningkat ke level 72,26 basis point. Nilai tukar rupiah relatif stabil dengan pergerakan flat 0,02% sepanjang pekan lalu dan ditutup di level 16.640 per dolar Amerika Serikat pada 12 Desember 2025. Per 11 Desember 2025, kepemilikan investor asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar 873,15 triliun rupiah atau 13,32% dari total outstanding, menurun dibandingkan posisi 5 Desember 2025 yang sebesar 874,08 triliun rupiah atau 13,34%. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Pada 10 Desember 2025, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve memangkas suku bunga acuan atau Fed rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%, yang merupakan pemangkasan ketiga sepanjang tahun 2025. Pada saat yang sama, The Fed juga mengumumkan dimulainya kembali pembelian surat utang pemerintah Amerika Serikat dengan nilai sekitar 40 miliar US dollar per bulan, efektif mulai 12 Desember 2025. Wall Street Journal melaporkan bahwa Donald Trump menginginkan Fed rate berada di kisaran 1% karena tingkat suku bunga yang lebih rendah dinilai dapat membantu pembiayaan utang pemerintah Amerika Serikat yang telah mencapai sekitar 30 triliun US dollar. Selain itu, pelaku pasar juga memperkirakan adanya 2 kali penurunan suku bunga lanjutan masing-masing pada Maret dan September 2026. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, meskipun volatilitas pasar masih berpotensi terjadi, kami menilai reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran tetap menarik untuk diakumulasi secara berkala atau reguler. Alokasi taktikal. Investor asing terus mencatatkan pembelian saham bersih atau net buy sebesar 3,6 triliun rupiah selama 2 pekan pertama bulan Desember 2025. Selain itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,9% hingga 5,7% pada tahun 2026 dan 5,1% hingga 5,7% pada tahun 2027. Dengan demikian, bagi investor yang memiliki jangka waktu investasi panjang dan profil risiko tinggi, reksadana saham masih dapat diakumulasikan secara reguler, seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.